Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendidik, calon pendidik dan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke satu bab yang berkenaan tentang strategi-strategi dan cara memeriksa, ngecek ya, quick checks, itu maksudnya cara meriksa cepat apakah strategi itu telah kita laksanakan dengan baik atau belum. Ada beberapa strategi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama, cooperative learning, kemudian mengajukan pertanyaan dan waktu tunggu, strategi mengajukan pertanyaan dan waktu tunggu. Lalu active listening, mendengar aktif, demonstrasi dan menggunakan buku teks di ruang kelas. Ya. Kita langsung ke strategi cooperative learning. Beberapa sumber mengatakan kalau cooperative learning itu bukan suatu strategi tapi suatu model ya, karena memiliki satu sintaks dan penemu. Ya, ditemukan orang ma'ruf atau mengenal Robert Slavin lah yang menjadi punggawa cooperative learning. Ya. Nah, di buku ini disebut sebagai strategi. Ya, terlepas dari mana yang benar, mana yang salah. Ya. Yang jelas kita sebagai user dan belum memiliki kemampuan berijtihad dalam ilmu-ilmu ini, ya tentu kita akan menggunakan sumber yang kita percaya. Ya. Artinya sepanjang itu ada sumber, maka ya, kita boleh mengikutinya. Setiap tahapan dalam siklus belajar dapat diperkaya dengan menggunakan kerja kelompok yang terencana dengan baik. Salah satu pendekatan untuk meningkatkan kualitas kerja kelompok disebut dengan atau penggunaan cooperative learning groups. Di sini disebut dengan beda lagi ya, one promising approach. Ya, jadi satu pendekatan yang dalam kerja kelompok itu para siswa akan bekerja bersama-sama together on a project, ya, pada satu project tertentu. Kita katakan ada satu saling mendukung, ada satu usaha saling mendukung satu sama lain, dan ada satu bentuk akuntabilitas, sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam kerja-kerja individual learning, ya, for both their individual learning as well as the learning of every other person in their group. Ya. Ada satu saling dukung, satu akuntabilitas, atau satu aktivitas yang mesti dapat dipertanggungjawabkan, baik secara individu, untuk individunya sendiri dalam kelompok, maupun bagaimana dia menjalin kerjasama dengan orang lain dalam kelompok tersebut. Kita akan lihat bagaimana menciptakan dan menggunakan kelompok belajar kooperatif. Kelompok belajar kooperatif memiliki karakteristik yang spesial, yang khusus, yang unik, yang membedakannya dengan kelompok belajar
tradisional di ruang kelas. Nah, itu ada di gambar 5.1. Kita lihat. Nah, ini. Nah, ini perbedaannya, ya, perbedaannya. Cooperative learning group dan traditional learning group. Ya. Nah, kita akan lihat seterusnya. Gambar 5.1 menjelaskan poin demi poin perbandingan dari 9 karakteristik tersebut. Ya. Dan membandingkannya dengan cara mengkontraskan, ya. Contrasting, mempertentangkan, ya, dari dua pendekatan tersebut. Pada kenyataannya karakteristik dari kerja kelompok kooperatif itu dihasilkan image from three more fundamental elements or strategies or cooperative learning. Ya, dihasilkan dari lebih dari 3 more fundamental elements or strategies of cooperative learning, ya. Dihasilkan, ya, menghasilkan unsur-unsur fundamental atau strategi-strategi, ya, dari pembelajaran kooperatif. Nah, ketika kita dapat memadukan, ya, strategi-strategi ini ke dalam kerja kita bersama anak, sebelum, selama, ataupun setelah kerja kelompok, Anda akan dapat meningkatkan kesuksesan dari kerja kelompok ini. Ya, ini ada 3. Ada 3. Ya, ini 1, 2, 3. Ya. Kita lihat yang pertama. Ya. This is for positive interdependence, yang mengajarkan saling ketergantungan yang positif, bukan negatif. Ya, ketergantungan orang lain bisa positif, bisa negatif. Menggantungkan orang lain untuk orang lain mengerjakan proyek itu merupakan ketergantungan yang negatif, ya, karena ya seperti menyerahkan pekerjaan pada orang lain. Membantu semua anggota kelompok di setiap membantu semua anggota dalam sebuah kelompok. Help all members of each group understand that their success depends on the extent to which they agree on goals, objectives, and the roles each member is expected to carry out. Ya, oke. Satu faktor yang dapat menjadikan satu kerja kelompok sukses adalah membantu satu sama lain untuk memahami bahwa kesuksesan itu bergantung bagaimana mereka menyepakati goals, ya, tujuan atau objektif, kemudian roles, peran-peran setiap kelompok. Ketika seseorang itu memahami perannya, memahami tujuan apa yang akan dicapai, maka kerja kelompok itu akan mengarah pada satu kesuksesan. Mereka juga perlu menyepakati bagaimana cara yang akan dilakukan untuk saling berbagi informasi dan sumber-sumber belajar. Ya, seperti itu. Jadi di situ ada ketergantungan yang positif. Ketergantungan bahwa mereka harus saling memiliki, memaksimalkan perannya, yang itu akan membantu orang lain kalau kita melaksanakan peran kita. Ketergantungan kepada
orang lain, saling bergantung bahwa mereka itu sama-sama memahami tujuan kelompok, juga bergantung pada orang lain dari sisi kita menyepakati cara saling berbagi informasi dan menerima informasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengajarkan akuntabilitas individual. Ini akan membantu setiap orang, ya, setiap anggota kelompok untuk memahami bahwa mereka harus memiliki akuntabilitas kerja tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga bagaimana mereka bisa bertanggung jawab untuk membantu orang lain dalam bekerja secara produktif. Jadi tidak produktif sendiri, tetapi siswa itu akan berusaha untuk membantu orang lain agar produktif. Nah, di sini perlunya satu pembentukan kelompok yang heterogen. Ada yang memiliki kemampuan yang lebih, ada yang kurang. Ya, tidak sama. Sehingga yang satu itu bisa membantu yang lain atau mengangkat kinerja yang lainnya. Ya. Yang ketiga, teach interpersonal and small group skills. Ya. If you expect children to work together and display appropriate group process skills, you will have to take the time to teach them those skills. Jika kita berharap bahwa anak-anak kita itu bisa bekerja bersama-sama dan menampakkan keterampilan proses dalam satu kelompok, maka Anda perlu waktu untuk mengajarkan keterampilan-keterampilan tersebut. Baik, mohon maaf tadi terinterupsi oleh sesuatu. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga ya, teach interpersonal and small group skills. Ya. Kita tinjau kembali yang ketiga. Jika Anda mengharapkan anak-anak Anda dapat bekerja dalam satu kelompok atau kerja to work together, ya, bekerja bersama-sama dan menampakkan keterampilan proses dalam grup yang tepat, display appropriate group process skills, keterampilan proses yang tepat dalam sebuah grup, maksudnya Anda akan perlu waktu untuk mengajar keterampilan tersebut. Nah, sebelum kerja kelompok, discuss group process skills such as sharing leadership, praising good work done by others, and active listening. Ada satu permulaan sebelum guru itu memberikan satu kerja kelompok, yaitu memberikan satu atau melaksanakan satu diskusi yang bertemakan tentang keterampilan proses dalam kelompok. Ya, misalnya bagaimana Anda sebagai siswa misalnya sharing leadership, saling berbagi kepemimpinan, tanggung jawab, kemudian bagaimana menghargai kerja baik yang dilakukan oleh orang lain, dan active listening atau mendengarkan secara aktif. Juga ajari anak-anak untuk bagaimana cara menganalisis ya, how well the group process itself is going and how to modify the process to improve it. Menganalisis bagaimana proses dalam grup itu
bekerja dengan baik, berjalan dengan baik, dan bagaimana memodifikasi aktivitas dalam kelompok untuk meningkatkan kualitas kerja-kerja dalam kelompok tersebut. Ya, itu yang ketiga. Jadi ada tiga ya, tiga strategi yang bisa kita tempuh sehingga kerja kelompok belajar secara kooperatif itu bisa terwujud. Ya. Nah, untuk yang perbandingannya ini, itu tadi disampaikan perbandingan antara cooperative learning group dan traditional learning group. Di sana di cooperative learning group itu ada positive interdependence, ada satu ketergantungan yang positif. Kemudian di traditional learning group itu sebaliknya, tidak ada saling ketergantungan, ya saling berkompetisi bahkan. Kemudian ada akuntabilitas individual, sementara di TLG itu tidak ada. Kemudian di CLG atau Cooperative Learning Group itu ada heterogeneous, ya, memadukan beberapa kemampuan yang berbeda dalam satu kelompok, sementara yang tradisional tidak homogen, ya, artinya bukan tidak homogen tapi tidak memadukan beberapa kemampuan, alias dilakukan secara homogen. Kemudian ada saling membagi tanggung jawab. Kemudian sementara di sini tidak terjadi demikian, bahkan kecenderungan ada otoritas kelompok, ketua kelompok atau pemimpin gitu, yang terjadi di situ dalam suatu kerja. Kemudian berbagi tanggung jawab, kepemimpinan, tanggung jawab satu sama lain. Sementara di traditional learning group itu responsibility-nya hanya untuk dirinya sendiri, tidak merasa bertanggung jawab terhadap kelompok. Ya. Tugas dan pemeliharaan maintenance dipelihara, keberlanjutannya itu dipelihara di situ. Sementara hanya tugas-tugas saja yang dilanggengkan, yang ditekankan, maksudnya emphasize, yang ditekankan. Task and maintenance emphasize. Tugas-tugas dan pemeliharaan ditekankan, ya, memelihara keberlangsungan tugas, kerja-kerja saling ketergantungan itu tetap dijaga, itu ditekankan. Ada satu usaha untuk melanggengkan satu aktivitas. Sementara kalau untuk tradisional itu tidak. Kemudian social skills directive solve. Keterampilan sosial itu sangat diajarkan di sini, sangat dipertimbangkan untuk diajarkan secara langsung. Sementara di dalam kerja kelompok tradisional diabaikan. Ya. Guru dalam pembelajaran kooperatif itu mengamati dan mengintervensi, sementara dalam pembelajaran tradisional guru itu tidak terlalu mempedulikan fungsi-fungsi dalam grup. Yang terakhir group process their effectiveness, sementara dalam traditional learning group no group processing. Dalam kelompok CLG efektivitas itu senantiasa diproses menjadi satu hal yang dipertimbangkan, terus ada efektivitas itu. Sementara di grup tradisional tidak. Ya, tidak ada proses seperti itu. Baik, itu perbedaannya. Selanjutnya questioning strategies. Ya.
Ini akan kita sampaikan pada pertemuan yang selanjutnya. Ya. Baik, itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.